Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya akan menjelaskan hasil analisa studi kasus tentang pelanggaran etika produksi, di mana etika itu adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi di sini inti dari etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang, di mana gambaran umum perusahaan seperti yang telah diketahui oleh khalayak, meskipun tidak semua, bahwa Samsung, Android, yang Apple saling berselisih di berbagai belahan dunia, saling tuduh-menuduh tentang hak paten, dan seakan kondisi ini tak berkesudahan. Perang hak paten antara perusahaan teknologi terbesar ini termasuk pada artikel di situs Business Week yang meskipun cukup panjang namun menarik untuk dibaca. Dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa perang paten antar Apple dan berbagai produsen yang memproduksi sebagai produk Android, dan juga artikel itu memberikan rincian bagaimana Apple terlibat dalam litigasi paten dengan sejumlah pembuat smartphone Android termasuk Samsung, Motorola, dan HTC dalam perang paten telepon pintar smartphone. Cukup banyak hal yang dipertaruhkan perusahaan terkait tidak akan memiliki keraguan mengeluarkan uang banyak demi menjadi pemenang. Sumber utama dari konteks untuk rencana pemasaran adalah tujuan dan misi perusahaan. Misi perusahaan dapat dianggap sebagai definisi apa organisasi ini atau apa yang dilakukan. Definisi ini tidak boleh terlalu sempit atau akan menyempitkan perkembangan organisasi. Di sisi lain, seharusnya tidak terlalu lebar atau akan menjadi tidak berarti. Kami ingin membuat keuntungan terlalu umum untuk membantu dalam mengembangkan rencana spesifik. Perlu diketahui bahwa menyangkut pendekatan deskriptif etika dan moral yang meneliti dan membahas secara ilmiah, rasional, kritik atas sikap dan perilaku pembisnis sebagai manusia bermoral dan manusiawi. Pendekatan tersebut menganalisis fakta keputusan berbisnis dan juga patokan bermoral, serta mampu mendeskripsikan pengambilan sikap moral dan menyusun kode etik atau kitab undang-undang berdasarkan keyakinan moral. Karena itu didefinisikan secara kritik istilah etika seperti keadilan, baik yang utama atau prioritas, tanggung jawab, kerahasiaan perusahaan, kejujuran, dan lain-lain. Maka bisnis juga memiliki kode etik dan moral. Dalam dunia bisnis, kita juga harus mengetahui tentang deontologi, karena deontologi didasarkan prinsip-prinsip pengelolaan ilmu ekonomi yang berproses pada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebelum mengambil keputusan bisnis. Adapun langkah-langkah dalam menjalankan bisnis yaitu dengan yang pertama, mempromosikan apa yang akan dipromosikan seperti pada promosi etika dalam tahap perencanaan, seperti tujuan dan misi perusahaan. Misi perusahaan dapat dianggap sebagai definisi apa organisasi ini atau apa yang dilakukan. Definisi ini tidak boleh terlalu sempit. Contohnya yaitu ketika melakukan perusahaan seperti perusahaan Samsung, di mana membayar denda 25 juta won, sedangkan Apple dikenakan denda sejumlah 40 juta won atau serta dengan 3.500.000.
Yang kedua yaitu mempromosikan etika dalam tahap implementasi. Tahap implementasi ini melibatkan menempatkan strategi pemasaran dalam tindakan yang menggunakan bauran pemasaran, seperti harga, promosi, produk, dan price. Yang ketiga yaitu mempromosikan etika dalam tahap kontrol. Salah satu metode untuk mempromosikan perilaku etis dalam tahap kontrol adalah untuk berhati-hati terhadap invasi privasi sementara, seperti pada pemasaran harus menghormati hak-hak pelanggaran mereka untuk anonimitas atau bahkan untuk tidak berpartisipasi. Adapun kajian syariah yaitu dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam melakukan bisnis. Dalam menjalankan bisnis di sini adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Tauhid hanya dianggap sebagai keyakinan Allah hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini. Android memiliki berbagai keunggulan sebagai software yang memakai basis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Android memiliki aplikasi natif Google yang terintegrasi seperti Pushmail, Gmail, Google Maps, dan Google Calendar. Dengan demikian, semakin berkembangnya dan semakin bertambahnya jumlah handset Android, semakin banyak pihak ketiga yang berminat untuk menyalurkan aplikasi mereka kepada sistem operasi Android. Aplikasi terkenal yang diubah ke dalam sistem operasi Android adalah Shazam, Background, dan Webhero. Sistem operasi Android dalam situs internet juga dianggap seperti penting untuk menciptakan aplikasi Android asli, contohnya oleh MySpace dan Facebook. Upaya hukum yang ditempuh pihak Apple sempat mengalami kemunduran saat Hakim Cohen menolak permintaan Apple untuk melarang penjualan perangkat Samsung di Amerika Serikat. Menurut Cohen, hak paten desain Apple terlalu luas dan bahkan beberapa di antaranya memiliki kemiripan dengan konsep yang ada di serial Knight Rider tahun 1994. Ini adalah termasuk pelanggaran etika produksi karena di sini adanya larangan penjualan perangkat Samsung di Amerika Serikat. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan kedua perusahaan teknologi terbesar ini tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga akan berkembang pendapat masyarakat yang melihat dan menilai kedua perusahaan teknologi ini secara moral dan melanggar hukum dengan saling bersaing namun dengan cara yang tidak beretika. Kedua kompetitor ini seyogyanya lebih profesional menjalankan bisnis, tidak hanya mencari keuntungan dari segi ekonomi tetapi juga menjaga etika dan moral di masyarakat yang menjadi konsumen serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dapat ditarik garis besar dari pengertian etika produksi bahwa semua hal baik dalam produksi dan pemasaran memiliki aturan yang jelas dan tidak boleh menyalahi aturan, sebab segala sesuatu di negara ini telah diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau
karena kesalahan itu datangnya dari saya. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.